Akhirnya apa? Anak-anak Indonesia sekarang trauma belajar. Anak-anak Indonesia sekarang kemampuan berlogikanya salah satu yang paling rendah di seluruh dunia. Kemampuan bahasanya salah satu yang paling rendah di dunia. Kemampuan menulisnya dan membacanya salah satu yang paling rendah di seluruh dunia. Kemampuan IQ-nya itu cuma 78. Itulah hasil dari pendidikan yang salah, hasil dari pendidikan yang bobrok. Saya punya teman, dan teman saya itu punya teman yang punya teman dari temannya lagi, dan katakanlah namanya itu adalah si teman. Si teman itu dia adalah guru honorer. Tetapi suatu waktu dia, aduh kok jadi guru honorer gajinya kecil. Ya udah dia pengen jadi PNS. Jadi PNS itu sebenarnya bukan dorongan pribadi, bukan keinginan untuk mengabdi, tetapi karena ingin mendapatkan uang yang berlebih gitu. Nah, akhirnya masuklah dia ke PNS, tetapi dia juga sadar bahwa ternyata betapa susahnya untuk masuk ke PNS itu, betapa sulitnya. Karena itu dia langsung mempersiapkan banyak sekali uang suap. Nah, bayar sekian ratus juta uang suap gitu ya. Akhirnya dia jadi PNS. Setelah jadi PNS, dia berpikir-pikir bahwa wah, saya sudah mengeluarkan uang cukup banyak, tetapi gaji saya tidak terlalu besar untuk ini. Maka dia langsung melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan korupsi atau penggelapan dana. Dari situ saja kita lihat betapa banyak korupsinya. Coba, siapa yang dirugikan di situ? Yang dirugikan itu tentu saja pertama adalah orang jujur. Jadi ada orang jujur yang tentu saja tidak nyogok, yang tentu saja dia itu berkompeten, tetapi tidak masuk sebagai PNS dan digantikan oleh orang bodoh yang munafik. Orang yang nggak ngerti soal kerjaannya dan orang yang begitu berani untuk melakukan tindakan korupsi itu adalah orang yang tidak benar. Tetapi dia yang jadi PNS-nya, sedangkan orang yang layak jadi PNS-nya tidak masuk ke situ. Jadi kerugiannya luar biasa untuk orang yang jujur. Masuklah orang jahat itu. Dan setelah itu dia melakukan korupsi. Siapa yang dirugikan? Rakyat yang ini. Karena apa? Karena sejak dia akhirnya masuk jadi PNS, kemudian naik jadi kepala dinas, misalkan jadi yang kayak gitu, itu uang sekolah yang seharusnya gratis, misalkan, itu jadi ada pungutan-pungutan. Coba Baraya hitung ya. Coba ini saya tanya kepada Baraya, saya konfirmasi kepada Baraya. Kan di dalam undang-undang itu, SD, SMP di Indonesia itu gratis, tidak ada pungutan apapun. Yang sekolah negeri. Sekarang saya tanya buat Baraya yang anaknya sekolah negeri, apakah masih ada pungutan atau enggak? Nah, itulah masalahnya tuh di situ gitu. Jadi nggak ada pungutan, malah tetap ada pungutan. Apa karena ini nggak cukup, itu nggak cukup, apa segala rupa kayak gitu kan? Nah, itu realitasnya seperti itu. Akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ada studi tour lah, ada uang seragam lah, ada apa dan sebagainya. Dia yang main di situ. Nah, setelah itu yang dirugikannya siapa? Institusinya, yaitu Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan. Karena apa? Karena dia mempekerjakan orang yang tidak berkompeten, tidak kapabel, tetapi sangat tidak jujur. Dia merugikan institusi itu dalam dua hal. Dalam uang yang sangat tidak efisien, banyak kebocoran di mana-mana, dan kinerjanya yang buruk. Sekarang di dinas-dinas itu kinerja orang-orang itu memang nggak becus karena dia nggak ngerti soal pendidikan. Misalkan kan ini kasusnya di dunia pendidikan, dia nggak ngerti soal pendidikan, dia nggak paham pendidikan, dia nggak paham soal pengelolaan keuangan, tetapi dia ambil semua tugas-tugas itu. Akhirnya apa? Dia bikin misalkan acara-acara rapat, acara rapatnya gede di hotel mewah apa, tapi nggak ada hasilnya gitu, hanya untuk dilaporkan di akhir tahun aja gitu. Jadi akhirnya apa? Ruginya besar gitu. Kemudian misalkan bikin studi banding ke luar negeri, ya cuman buat pelesiran, hasilnya nggak ada sama sekali. Jadi betapa besar kerugian negara karena bikin acara-acara besar-besaran, mewah, mahal, tetapi hasilnya tidak ada sama sekali. Nah, itu kan hasil dari orang yang masuk ke PNS dari hasil nyogok gitu. Jadi besar sekali. Dan yang luar biasanya apa? Lebih besarnya lagi ketika lembaga pendidikan, ketika dinas pendidikan, ketika dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan tidak bisa menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka apa yang terjadi? Anak-anak menjadi korban dari kurikulum yang salah, dari penyelenggaraan pendidikan yang nggak benar. Akhirnya apa? Anak-anak Indonesia sekarang trauma belajar. Anak-anak Indonesia sekarang kemampuan berlogikanya salah satu yang paling rendah di seluruh dunia. Kemampuan bahasanya salah satu yang paling rendah di dunia. Kemampuan menulisnya dan membacanya salah satu yang paling rendah di seluruh dunia. Kemampuan IQ-nya itu cuma 78. Itulah hasil dari pendidikan yang salah, hasil dari pendidikan yang bobrok. Kenapa hasil pendidikan kita salah? Bukankah anggaran pendidikan di Indonesia itu sangat-sangat besar? Iya, sangat besar, tetapi banyak korupsi di situ. Banyak orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan itu justru malah merusak, malah untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk laporan saja, buat formalitas, buat apa? Karena dia sendiri gak paham dan gak ngerti soal dunia pendidikan.
Akhirnya apa? Akhirnya kacau, luar biasa. Dan anak-anak yang hasil dari korban pendidikan yang salah, di masa depan, dia tidak punya keahlian apapun, dia tidak punya skill apapun. Akhirnya apa? Ketika dia nanti mau ngelamar kerja jadi PNS, dia nyogok lagi karena dia nggak ngerti bagaimana cara kerjanya, karena memang di sekolah memang tidak diajarkan. Akhirnya apa? PNS-PNS berikutnya itu akan menjadi PNS yang dipenuhi oleh orang-orang yang nyogok. Dan akhirnya apa? Gak paham semuanya soal kerjanya. Jadi korupsi hanya satu orang yang tadi itu, yang masuk lewat jalur nyogok itu, ternyata merusak sekali. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi generasi-generasi berikutnya. Bukan hanya untuk dinas itu saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kader-kader orang Indonesia yang seharusnya masa depannya cerah dan masa depannya berpengetahuan, itu hancur gara-gara mereka tidak mengenyam pendidikan yang layak, gara-gara orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan tidak layak. Nah, dari korupsi itu, rusaknya seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak Luhut mengatakan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang saya duga itu adalah pernyataan yang cenderung permisif terhadap korupsi, maka itu harus kita tinjau ulang. Karena korupsi itu bukan hanya hari-hari itu saja merusaknya, tetapi keseluruhan gitu.